Pembicara Nepi kita kali ini adalah seorang pria yang berasal dari kota Padang, Sidipuan, Sumatera Utara. Selepas tamat SMA, beliau memutuskan untuk memulai membuka usaha, di mana usaha pertama yang dibuka adalah toko handphone. Lalu beberapa tahun kemudian beliau juga membuka kafe, kantor properti, dan juga showroom mobil. Di usia beliau yang masih muda 25 tahun, beliau sudah memimpin lebih dari 100 orang karyawan di perusahaannya. Memiliki banyak usaha dan karyawan tidak membuat beliau puas, karena semakin berkembang usahanya, semakin besar pula investasi yang diperlukan, baik itu dari segi materi, waktu, dan juga pikiran. Ini semua jauh dari harapan beliau yang memiliki tujuan awal ingin pasif income melalui semua usaha yang beliau bangun. Beruntung beliau bertemu dengan bisnis Tiens. Setelah melihat bukti dan mempelajari bisnis Tiens, beliau meyakini bahwa bisnis Tiens adalah salah satu jalan untuk bisa mencapai yang namanya passive income. Bersama Tiens, beliau telah mendapatkan free jalan-jalan lebih dari 10 negara, mobil niaga, luxury car, dan jaringan bisnisnya telah tersebar di Indonesia bahkan di luar negeri. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Johan Henry Adrian. Halo Indonesia, hari ini saya ucapkan selamat bagi Anda yang memang sudah qualified di acara CPM ini. Itu menandakan bahwa Anda itu adalah orang-orang yang serius, orang-orang yang memang tetap komitmen, konsisten, walaupun dalam keadaan wabah seperti ini. Dan artinya saya berbicara dengan orang yang tepat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah banyak orang yang bergabung di TNC ini itu memiliki alasan yang berbeda-beda. Ada orang yang join di TNC ini itu karena mungkin diajak teman suntuk di rumah, terus dia tidak tahu mau ngapain, makanya dia bergabung. Ada orang yang menjalankan TNC ini betul-betul tujuannya karena ingin bangun aset, dan itu adalah Anda, orang-orang yang hadir hari ini. Artinya apa? Saya berbicara dengan orang-orang yang memang pengen punya aset, orang-orang yang memang tujuannya menjalankan bisnis ini adalah ingin meraih yang namanya kebebasan. Bebas uang, finansial, waktu, dan juga pikiran. Artinya apa? Artinya, jika Anda pengen yang namanya kehidupan bebas tersebut, kita harus mengikuti yang namanya sistem One Vision, yaitu apa? PBO, CP, above. Ya. Luar biasanya, Anda adalah orang-orang yang sudah lolos qualified tersebut, artinya Anda ingin punya aset. Bagi saya, setiap orang punya alasan berbeda untuk menjalankan bisnis ini, itu adalah hak masing-masing orang. Tapi sangat disayangkan jika kita menjalankan bisnis ini tujuannya tidak ingin punya aset, hanya ingin sekedar penghasilan tambahan. Sangat sayang sekali. Kenapa? Karena bisnis ini yang luar biasanya itu adalah asetnya. Jika kita punya aset, kita punya kebebasan tersebut, hampir semua impian kita itu bisa teraih. Ya, seperti pengen mobil baru, pengen bangun rumah, pengen bahagiakan orang tua, atau mungkin ingin 24 jam bersama keluarga. Jika kita punya aset, itu bisa diraih semua. Karena itu Bapak Ibu, ya hari ini saya mau bahas tentang apa-apa langkah yang harus kita kerjakan agar kita berhasil punya aset di bisnis ini dan agar kita bisa mewujudkan impian kita. Nah, hari ini saya membahas poin-poin yang mungkin selama ini sering Anda dengar dari upline Anda atau mungkin dari pertemuan, yaitu apa? Untuk berhasil kita harus melakukan yang namanya 7 langkah. Ya, 7 langkah itu kita udah terlalu sering dengar 7 langkah tersebut. Ya, tapi sebelum kita bahas 7 langkah, saya mau mengingatkan lagi. Ada satu aturan ya yang harus Anda ingat ya, yang disebut the golden rule ya, aturan emas, bahwa di bisnis ini kita itu kerja itu jalankan bisnis ini itu adalah demi kita sendiri ya. Artinya apa? Artinya saat Anda berjuang di bisnis ini, saat Anda meraih mobil Anda, meraih reward Anda bisa bangun rumah mewah, itu adalah milik Anda. Mobil adalah punya Anda sendiri, rumah adalah punya Anda sendiri, dan membahagiakan orang tua itu adalah orang tua Anda sendiri. Artinya apa? Anda jangan setengah-setengah hati menjalankan bisnis ini. Kenapa? Karena apapun hasil yang Anda raih di bisnis ini, itu adalah buat Anda sendiri. Itulah maksudnya golden rule, aturan emas. Anda tidak boleh melupakan kalau Anda menjalankan bisnis ini itu sebenarnya adalah untuk Anda, untuk keluarga Anda. Bukan untuk upline Anda, bukan untuk downline Anda. Bisnis dimanapun, jika Anda jalankan bisnis untuk Anda sendiri, maka Anda bisa cepat berhasil. Tapi jika Anda harus disuruh-suruh, mungkin upline Anda harus hubungi Anda, ingatin Anda, motivasi Anda, itu artinya Anda belum sadar bahwa Anda jalankan TNC ini untuk Anda sendiri. Nah, biasanya itu akan lambat berkembang.
Apapun yang diajari kepada Anda, jika Anda tidak ingat aturan emas ini, maka Anda akan sulit berkembang di bisnis ini. Ingat, apapun yang Anda kerjakan, itu adalah untuk Anda. Jadi jangan setengah-setengah. Bahkan, jika Anda lebih kerja keras dibandingkan upline Anda, maka hasilnya pun Anda terima lebih besar daripada upline Anda. Mungkin upline Anda sudah puas jika punya 2 jalur, 3 jalur aktif, tapi jika Anda mungkin lebih kerja keras, Anda lebih serius, Anda mungkin punya 8 jalur aktif, ya otomatis bonus Anda itu lebih besar daripada upline Anda. Nah, makanya Bapak Ibu jangan setengah-setengah menjalankan bisnis ini. Ya, Anda kerja keras itu hasilnya buat Anda. Ini yang perlu Anda ingat. Ya, dan jika Anda sudah sadar bahwa Anda bergabung di bisnis ini untuk impian Anda sendiri, biasanya Anda akan jauh lebih serius. Dan orang serius, ini ciri-cirinya apa? Dia biasanya akan fokus menjalankan bisnis ini. Serius itu tidak bisa dinilai dari Anda punya uang, Anda langsung bergabung paket mungkin gold atau platinum. Anda investasi banyak uang, Anda mungkin kerja keras keluar kota. Ini bukan dikatakan sudah serius menjalankan bisnis ini. Tapi orang yang serius menjalankan bisnis ini, itu adalah orang-orang yang fokus saat mengerjakan bisnis ini. Ya, jadi bukan seberapa banyak uang yang Anda investasikan di bisnis ini, seberapa kerja keras Anda, itu tidak dikatakan serius. Tapi saat Anda fokus, artinya apa? Bisnis ini 24 jam ada di pikiran Anda. Nah, jadi orang-orang yang serius itu adalah dilihat dari seberapa fokus dia terhadap bisnis ini. Dan orang-orang yang fokus, itu gampang. Itu lihatnya dari apa yang dia omongin. Nah, jadi kalau setiap hari dia itu ngomongnya tiansi, nah itu ciri-ciri orang yang serius. Kenapa ya? Karena di pikirannya tiansi terus kan. Artinya apa? Mau dia sibuk kerja di luaran, mungkin dia masih jadi karyawan di luaran, atau dia masih ada pekerjaan di luaran sana selain tiansi. Tapi mungkin saat dia mengerjakan pekerjaannya itu, dia pikirannya tiansi terus. Sambil dia mungkin jadi karyawan di sebuah bank, tapi dia mikirkan setelah pulang kerja itu mau ngapain. Dia itu mau prospek siapa, dia itu mau mungkin presentasi siapa. Nah, inilah orang-orang yang serius. Dan orang-orang yang serius ini ya karena dia sudah sadar bahwa dia berjuang di Tiansi ini itu buat impian dia sendiri. Makanya golden rule ini itu nggak boleh Anda lupakan. Karena kalau Anda lupakan, saat upline Anda hubungi Anda mungkin merasa beban. Ini upline cari-cari terus, motivasi terus. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang tidak nyaman terhadap upline. Kenapa? Karena dicari terus. Kenapa? Nggak nyaman. Karena dia mikir ini bisnis upline. Nah, saat Anda tahu ini bisnis Anda, saat upline Anda hubungi Anda, menawarkan bantuan atau memotivasi Anda, justru Anda harusnya bersyukur. Kenapa? Saat Anda berhasil, gara-gara upline Anda, saat Anda terima mobil, itu mobil buat Anda, bukan buat upline. Saat Anda punya penghasilan besar, Anda bawa keluarga Anda jalan-jalan ke luar negeri, itu adalah keluarga Anda, bukan keluarga upline Anda. Nah, makanya ingat, kalau Anda melupakan golden rule ini, Anda akan merasa beban saat dihubungi upline. Tapi jika Anda sadar, Anda akan merasa bersyukur upline Anda masih hubungi Anda. Ya, makanya aturan emas ini tidak boleh dilupakan. Nah, dan orang-orang yang udah fokus, dia itu pasti tidak sabar untuk berhasil mewujudkan impiannya. Kenapa? Karena dia sadar, oh mobil itu buat saya, rumah itu buat saya, ya. Jalan-jalan ke luar negeri itu untuk dinikmati keluarga saya. Maka orang yang sudah tidak sabar ini, itu pasti pengen bergerak, pengen mandiri. Dan saat dia tidak tahu cara presentasi, pasti dia tanya upline-nya, pasti dia kejar upline-nya, minta belajar. Bukan sebaliknya. Kalau orang yang belum sadar ini bisnis dia, itu biasanya harus dicari upline, diajari upline, bahkan mungkin dia menghindar dari upline. Nah, makanya apakah ciri-ciri ini ada pada Anda, itu Anda yang tahu. Jika ternyata Anda tidak mandiri, tidak fokus, itu mungkin karena Anda merasa bisnis ini bisnis upline Anda. Ya, jadi hari ini sebelum kita bahas bagaimana cara untuk sukses, triknya seperti apa, ini dulu yang harus Anda ingat, bahwa bisnis ini itu untuk Anda dan keluarga. Anda bergabung, Anda berjuang, itu adalah untuk Anda. Dan tidak usah takut Anda kerja keras melebihi upline, karena hasilnya ini sangat adil. Siapa yang kerja keras, dia hasilnya lebih luar biasa. Ya, jadi walaupun Anda bergabung terakhir, mungkin upline Anda duluan, tidak tutup kemungkinan peringkat Anda lebih tinggi dan penghasilan Anda lebih besar. Ya, karena itu jangan takut untuk memberikan yang terbaik, kerja keras 100% di bisnis ini. Ya, oke. Kita lanjut ke 7 langkah. Langkah pertama itu adalah impian dan sikap. Ini saya tidak bahas panjang lebar tentang 7 langkah. Ya, kenapa? Karena Anda bisa pelajari itu di alat bantu kita Starter Pack. Saya hari ini tidak membahas tentang apa itu 7 langkah. Saya tidak menjelaskan apa itu 7 langkah, tapi saya lebih membahas itu tentang kenapa harus 7 langkah. Ya, kenapa harus 7 langkah?
Langkah pertama ini adalah impian dan sikap. Anda sudah banyak belajar itu dari CD-nya Pak Louis Tendean, ya, di starter pack. Itu sudah sangat bagus sekali. Jadi saya mungkin cuma mengingatkan beberapa poin yang mungkin Anda sudah lupa, ya, tentang impian. Kenapa harus punya impian? Ya, karena kita di sini adalah bosnya. Ya, kita bosnya. Modalnya sangat kecil dan semuanya sudah disiapkan sama Tianxi. Ini ibaratnya Mr. Lee baik terhadap kita dan dia sudah membuka cabang di semua kota, di semua negara. Dia sudah menyediakan pabriknya, dia sudah sediakan produknya, dia sudah urus semua surat-surat izinnya, dan dia mengangkat kita itu mungkin sebagai ya rekan bisnisnya. Ya, jadi modal Anda nggak usah pikirkan. Ya, itu platinum, gold, silver, bronze itu bagi saya itu tidak bisa dikatakan modal. Itu kan kita belanja produk, kita minum, keluarga kita sehat. Itu tidak bisa dikatakan modal. Karena bisnis di luar sana 12 juta seandainya dikatakan modal, mungkin sewa tempat usaha saja di tempat yang strategis itu tidak cukup. Ya, jadi ini luar biasa sekali saya bilang ya, di mana ini rasanya seperti Mr. Lee itu menyediakan semuanya buat kita. Nah, karena itu kita harus punya impian atau visi. Ibaratnya bisnis ini Anda mau bawa kemana? Semua udah disediakan. Pabriknya sudah ada, cabangnya sudah ada. Sekarang tinggal Anda pikirkan Anda itu mau kembangkan bisnis ini ke berapa negara. Ya, ke berapa kota, berapa penghasilan yang ingin Anda raih, apakah 10 juta, 100 juta, 1 miliar, 10 miliar, itu tergantung dari apa yang Anda visikan, apa yang Anda impikan, apa yang ingin Anda capai. Ya, makanya jika Anda ingin berhasil di bisnis ini, Anda harus punya visi yang jelas. Kenapa? Karena orang yang punya visi ingin penghasilan 1 miliar sebulan, dengan orang yang hanya mungkin punya visi 10 juta sebulan, itu beda cara kerjanya. Ya, pasti orang yang punya visi 1 miliar sebulan, itu kerjanya lebih gila-gilaan daripada yang 10 juta sebulan. Ya, karena itu makanya impian ini harus besar. Dan saya tambahkan sedikit, impian ini itu kenapa harus besar? Karena tidak ada yang tahu apa yang Anda pikirkan. Jadi jangan malu, jangan takut, tidak ada yang tilang. Anda sekarang mikir ini pengen penghasilan 10 miliar, tidak ada yang tahu. Ya, Anda pengen mungkin punya rumah di 10 negara atau punya properti 100 unit, tidak ada yang tahu. Ya, jadi tidak usah takut berpikir besar. Kenapa? Karena hanya Anda yang tahu apa yang Anda pikirkan. Dan yang luar biasanya, saat Anda punya visi yang besar, ini akan menimbulkan hasrat dalam diri Anda. Anda akan lebih semangat itu untuk berjuang. Ya, orang yang mungkin punya, walaupun dia sampai tua, tidak berhasil mewujudkan impiannya, tapi pasti kualitas hidupnya jauh lebih baik daripada orang yang punya impian kecil. Contoh ilustrasi, orang yang punya visi atau impian pengen penghasilan 1 miliar sebulan. Nah, saat dia sudah tua, dia tidak capai 1 miliar, mungkin dia capainya 800 juta sebulan. Ini jauh lebih baik daripada orang yang berhasil mewujudkan impiannya, tapi impiannya cuma 50 juta sebulan. Ya, ini jauh lebih baik. Nah, karena itu berpikir besar dari sekarang ya. Kita sudah dibantu perusahaan yang besar, kita sudah disediakan semuanya. Ya, tinggal visi Anda, impian Anda itu harus besar agar apa? Agar kerjanya pun lebih bagus daripada orang yang punya impian kecil. Ya, dan jangan takut berpikir besar, tidak ada yang tahu, tidak usah malu, tidak usah takut. Ya, yang penting berpikir besar agar apa? Agar Anda semangat menjalani hidup itu lebih semangat gitu. Berjuangnya lebih semangat gitu, ya. Nah, kemudian sikap. Ya, sikap ini sangat penting. Kenapa? Karena semakin besar impian Anda, maka akan semakin besar masalah atau proses yang Anda hadapi. Itu sudah pasti terjadi. Kenapa? Tidak mungkin orang yang punya visi 1 miliar sebulan, itu masalahnya sama dengan orang yang punya visi itu 10 juta sebulan. Tidak mungkin, masalahnya pasti beda. Kenapa? Karena ya Tuhan ingin mempersiapkan orang yang 1 miliar sebulan ini memiliki karakter yang lebih baik daripada yang 10 juta sebulan. Nah, jadi sudah pasti tuh masalahnya, prosesnya itu lebih berat yang 1 miliar. Nah, karena itu kita harus punya sikap positif. Saat ada masalah, ada kendala, kita harus bersyukur. Kenapa? Artinya Tuhan mendengar doa kita. Artinya Tuhan tahu nih, kita mau penghasilan 1 miliar sebulan. Nah, dikasih masalah. Karena kan Tuhan nggak mungkin WA kita kan. Nggak mungkin datang ke rumah, kasih tahu. Oh, kamu mau 1 miliar sebulan ya? Nah, kamu harus jadi orang yang sabar. Kamu harus jadi positif. Tidak mungkin Tuhan langsung datang kan. Nah, pasti melalui masalah-masalah tersebut. Nah, makanya hati-hati bagi Anda yang nggak suka hidupnya punya masalah. Itu hati-hati. Mungkin impiannya terlalu kecil. Jadi Tuhan nggak kasih masalah. Karena ya udah cukup. Karakter Anda sekarang udah layak untuk 10 juta sebulan. Nah, jadi jika Anda punya masalah, artinya apa? Tuhan lagi mempersiapkan Anda itu untuk mendapatkan berkah yang besar. Ya, karena itu bersyukur atas masalah. Dan yang kedua, sikap itu harus disikapi dengan benar ya. Maksud saya begini, bisnis kita ini luar biasa.
Kalau sikap kita tidak tepat, maka bisnis luar biasa pun ini tidak akan memberikan manfaat yang luar biasa buat hidup kita. Sikapi dengan benar. Bisnis ini mengerikan, Bapak Ibu. Anda memiliki 2 jalur saja yang aktif. Jika 2 jalur ini Anda kembangkan, ini potensi penghasilan bonus pasangan aja itu bisa tembus 260 juta sebulan. Jika Anda punya 3, Anda bisa 500 000 sebulan. Ini masih berbicara bonus pasangan. Anda tahu tidak, ini penghasilan orang-orang yang mungkin sudah punya pabrik di luaran sana, yang harus menggaji ratusan karyawan setiap bulannya. Bagaimana dengan kondisi seperti COVID-19 seperti ini? Ya, mereka mungkin ya banyak yang mem-PHK itu karyawan-karyawannya, ya, yang punya penghasilannya langsung drop kan, 50% bahkan 80%. Nah, ini bisnis yang kita kerjakan, ini kita tidak perlu menggaji orang begitu banyaknya, ya. Kita ini bisa punya penghasilan sama seperti orang-orang yang punya pabrik, sama seperti orang-orang yang punya hotel di luaran sana, tanpa perlu menggaji sebesar mereka. Ya karena itu makanya sikapi dengan benar. Saat kita menawarkan bisnis ini ke orang, kita harus pede. Ini nggak main-main. Sudah berapa banyak bukti rekan-rekan kita itu yang punya penghasilan miliaran. Bahkan di luar negeri sudah puluhan miliar sebulan. Jadi kalau kita jalankan bisnis ini tidak pede, kita takut nawarkan ke orang, itu artinya sikap kita sudah salah. Perusahaannya gede tapi sikapnya nggak gede, maka hasilnya pun nggak gede Bapak Ibu ya. Karena itu sikapi dengan benar. Ya, impian dan sikap ini bisa Anda pelajari, ulang lagi dengar kaset Pak Louis Tendian. Ya, saya pun sampai detik ini itu udah dengar puluhan kali, saya selalu dengar ya karena itu bagus sekali. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah kedua. Pakai produk. Ya, pakai produk tujuannya apa? Ya simple, biar Anda sehat. Tidak ada gunanya Anda itu punya aset, Anda punya mobil mewah, Anda punya rumah, penghasilan gede, tapi penghasilannya untuk biaya operasi Anda. Itu tidak keren. Ya, maksudnya tidak ada gunanya Anda berhasil kalau Anda sakit-sakitan. Ya, jadi pakai produk kenapa, Pak? Ya, karena biar Anda sehat. Itu yang pertama. Apalagi masa-masa COVID-19 seperti ini. Ya, Anda perlu minum produk kita untuk menjaga imunitas Anda. Dan ada satu hal yang mungkin saya ingin sampaikan yang banyak orang tidak sadar. Kenapa pakai produk ini langkah kedua? Karena sebenarnya dengan Anda pakai produk, walaupun Anda tidak jago ngomong tentang bisnis ini ke orang, tidak jago meyakinkan orang, atau tidak jago presentasi orang tentang bisnis ini, jika Anda rutin pakai produk, maka tubuh Anda yang akan mempresentasikan bisnis ini ke orang. Maksudnya apa? Begini, saat Anda rutin minum produk Tianxi, mungkin Vitaline untuk memutihkan, atau Spirulina untuk wajah, untuk membersihkan wajah, untuk mencerahkan wajah, mungkin saat Anda rutin pakai, saat Anda keluar ketemu dengan teman-teman, ya teman Anda akan nanya, wajah kamu kok kinclong sekali, kok jadi putih. Ya, tanpa Anda sadari, itu sebenarnya gara-gara pakai produk, Anda bisa jualan. Ya, dengan pakai produk, tubuh Anda akan mempresentasi sendiri bisnis ini ke orang. Anda punya anak kecil, mungkin Anda berikan kalsium, ya, kalsium, zinc, peninggi badan. Saat teman anak Anda punya orang tua melihat anak Anda itu tinggi dibandingkan anaknya, pasti dia tanya, ini anak kamu kok bisa tinggi? Ya, secara tidak langsung Anda nggak perlu prospek dia, Anda tinggal kasih tahu minum produk Tianxi. Jadi dengan pakai produk ini Bapak Ibu, Anda nggak usah ngomong panjang kali lebar, Anda nggak jago ngomong meyakinkan orang tentang produk Tianxi, Anda bisa closing. Ya, karena itu jangan sepele dengan pakai produk. Ya, makanya kenapa One Vision itu mengarahkan kita itu langkah kedua pakai produk. Ya, karena memang dengan pakai produk, Anda dan jaringan Anda pakai produk, secara tidak langsung aset Anda terbentuk. Jaringan Anda tidak jago jualan sekalipun, jika Anda bangun jaringan, kemudian semuanya pakai produk, otomatis omsetnya itu stabil. Jadi Anda bisa dapat penghasilan, itu walaupun semuanya tidak jago jualan, tapi omsetnya ada, otomatis penghasilannya pun gede. Ya, karena itu jangan sepele dengan pakai produk. Nah, kita lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga adalah buat daftar nama. Buat daftar nama seperti kita tahu, jangan pilih-pilih. Kita di sini selalu tidak tahu, ya, tidak tahu pasti siapa yang akan jadi gold lion kita, siapa yang jadi diamond kita. Banyak orang yang kita lihat potensinya luar biasa, ternyata saat bergabung itu tidak jadi siapa-siapa. Justru orang yang mungkin kita sepelekan di awal, ini yang menjadi gold lion atau diamond kita berikutnya. Ya, jangan pilih-pilih. Dan daftar nama ini sebenarnya yang membuat kita itu punya jadwal yang pasti setiap hari. Kenapa ada orang itu yang sama-sama join, ya, di tanggal, bulan, dan tahun yang sama, tapi satu cepat berkembang, satu tidak. Nah, biasanya karena yang cepat ini, dia punya jadwal yang pasti setiap hari. Ya, dia tulis daftar nama, kemudian saat itu dia urutkan, besok mau jumpai siapa, besok mau presentasi siapa, karena dia sudah punya list daftar nama.
maka otomatis kerjanya terarah. Sedangkan orang-orang yang lambat berkembang di bisnis ini, karena besok dia bangun, dia bingung mau presentasi siapa, dia bingung mau datang siapa. Kenapa? Karena jadwalnya itu tidak ada. Ya, jadi daftar nama ini sebenarnya adalah jika Anda kerjakan ya dan Anda tambah terus, ini adalah bekal Anda agar Anda cepat berhasil di bisnis ini. Jadi bukan hanya sembarangan tulis Bapak Ibu. Dan ini lengkapnya ini bisa Anda pelajari lagi starter pack ya, dan ini selalu harus Anda tambah. Dengan cara apa? Prospecting. Ya, masa-masa COVID-19 seperti ini, ya mungkin kita nggak bisa ketemu banyak orang di luaran. Tapi Anda mungkin bisa menggunakan media sosial. Ya, Anda bisa DM orang-orang dan mungkin kasih tahu dan tawarkan ke mereka, saya punya bisnis yang bisa dikerjakan di rumah, yang bisa memberikan penghasilan 2-5 juta sebulan. Ya, jika Anda tertarik, saya akan jelaskan apa itu bisnisnya. Anda bisa DM mereka seperti itu. Sehari jika Anda DM 100 orang, 50 orang, ya saya rasa pasti akan ada orang yang tertarik. Kenapa? Anda tahu sekarang ada banyak orang yang di PHK. Mereka di PHK, mereka nggak dapat penghasilan. Tapi mereka butuh makan. Mereka butuh uang untuk makan. Dan saat mereka di PHK, mereka mau lamar kerja kemanapun, tidak ada yang berani menerima. Karena masa-masa seperti sekarang, wabah seperti sekarang. Tapi mereka tetap butuh uang. Jadi saat Anda DM mereka, kasih tahu bahwa Anda itu punya bisnis yang bisa dikerjakan di rumah, yang bisa memberikan penghasilan 2-5 juta. Kenapa patokannya 2-5 juta? Karena kan jika Anda berhasil bantu dia gold bulan ini, kemudian dapat 2 gold, artinya kan bonusnya udah 2 jutaan. Jika bulan pertama dia bergabung bisa mengejar platinum dan dapat 2 platinum, itu kan bonusnya udah 4,8 juta. Artinya apa? Masuk akal jika bulan pertama itu bonusnya itu 2 juta sampai 5 juta. Ini masuk akal sekali. Gitu. Nah, Anda bisa menambahkan terus orang-orang di daftar nama Anda itu menggunakan media sosial seperti yang saya katakan tadi. Ya, di Facebook, Instagram, ya. Jadi nggak usah terlalu panjang lebar. Zaman sekarang itu udah teknologi, orang semakin Anda panjang kali lebar, orang udah bosan, udah jenuh gitu. Orang mungkin sekarang lebih suka to the point ya. Jadi Anda kasih tahu aja, Anda ada bisnis yang bisa dikerjakan di rumah. Potensinya 2-5 juta. Anda tinggal DM ke banyak orang setiap hari. Pasti ada yang tertarik, apalagi di masa-masa seperti sekarang. Ya, jadi itu dia daftar nama, tambahkan terus. Kemudian setelah buat daftar nama, kita langkah keempat. Langkah keempat itu adalah buat janji temu. Nah, buat janji temu sekarang ini itu kita tidak bisa ketemu langsung ya. Jadi kita bisa buat janji temu itu menggunakan kembali lagi ya seperti Zoom. Kita buat janji, jadwalkan kapan kita mau live ya Zoom untuk Anda lakukan presentasi. Ya, jadi sekarang ini kita gunakan aja terserah mau Zoom atau apapun itu silakan kita gunakan. Ya, karena kita ikuti anjuran pemerintah, kita kerja di rumah, jadi seminimal mungkin kita keluar rumah. Ya, jadi buat daftar nama, kemudian buat janji, ya kita masuk ke langkah kelima. Ya, buat janji. Nah, ini dia keuntungan buat janji, Anda sudah tahu, Anda bisa pelajari nanti di starter pack, ya, menghemat waktu. Ya, jadi jangan saat Anda DM, dia tertarik, langsung Anda tanya Zoom-nya, emailnya, langsung Anda presentasi di tempat, jangan. Ya, mungkin timingnya tidak tepat, butuh yang namanya buat janji, tapi bukan buat janji temu secara langsung, ya mungkin dengan online, Zoom, ya, Anda tentukan jadwalnya kapan. Ya, selanjutnya setelah buat janji temu, yaitu nomor 5 presentasi. Nah, presentasi ini, ingat, ini adalah memberikan informasi, ya, memberikan informasi tentang Tianxi. Pak, saya belum mahir, saya belum bisa ngomong panjang kali lebar secara lengkap tentang bisnis ini. Bapak Ibu, menurut saya presentasi itu adalah Anda bicarakan apa yang Anda bisa. Jangan nunggu Anda itu sempurna presentasinya, ya. Ceritakan apa yang Anda tahu tentang Tianxi, ya. Kenapa? Karena jika Anda presentasi singkat, dia tertarik, Anda bisa arahkan dia itu untuk mengikuti OP online kita, One Vision, setiap Sabtu kan. Atau bagi Anda yang mungkin di grupnya sudah punya OP juga, ya silakan Anda arahkan itu ke OP online. Jadi saat Anda presentasi itu, jangan ceritakan panjang kali lebar, orang jadinya jenuh. Ya mungkin Anda bisa presentasi pertama itu fokus itu menjelaskan tentang bisnisnya dulu. Ya tentang presentasi bonus-bonusnya, ya tentang presentasi bonusnya, nanti tentang bangun asetnya, kemudian itu Anda arahkan itu ke OP online-nya. Di situ dia melihat lebih jelas lagi. Dan yang terpenting adalah saat Anda mau lakukan presentasi, itu harus antusias ya. Selain antusias, Anda harus yakin betul bahwa yang Anda tawarkan ini adalah sebuah peluang. Jangan seperti Anda itu memelas, berharap dia itu bergabung. Sebelum Anda presentasi, alangkah bagusnya mindset-nya diperbaiki dulu.
Ya, mindset-nya apa? Maksudnya kita di sini menawarkan peluang. Kita ini membantu dia untuk mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik. Ya, jadi bukan memohon kepada prospek. Jika mindset Anda memohon, berharap dia bergabung agar Anda dapat bonus, biasanya yang terjadi adalah prospek itu bisa merasakan bahwa Anda ingin memanfaatkan dia. Ya, kenapa? Karena dari cara ngomongnya pasti beda. Tapi jika Anda atur mindset Anda, pikiran Anda bahwa Anda ini mau menolong dia, membantu dia mendapatkan kehidupan yang lebih baik, pasti cara ngomong Anda itu beda, Bapak Ibu. Ya, karena itu sebelum presentasi alangkah bagusnya mindset-nya diperbaiki dulu. Ya, kemudian setelah Anda presentasi, kita lanjut angka ke-6 itu adalah follow up, tindak lanjut. Follow up tindak lanjut ini, saya menyarankan ya itu tidak lebih dari 2 kali 24 jam. Kenapa? Karena jika lebih 2 hari setelah presentasi Anda baru follow up, ya biasanya orang sudah lupa. Dan poin pentingnya adalah follow up ini alangkah bagusnya. Jika Anda follow up ini bukan hanya memotivasi dia atau menjelaskan ulang tentang bisnis ini. Alangkah bagusnya jika follow up itu Anda menanyakan apa target dia 1-2 tahun ke depan. Apa yang mau dia raih? Ya, dia mungkin pengen penghasilan seberapa. Nah, jadi orang itu akan lebih senang jika kita itu membantu mewujudkan apa yang dia memang pikirkan, apa yang dia targetkan. Banyak orang follow up itu motivasi. Padahal orang mungkin belum tentu tertarik di sisi ini. Tapi saat Anda follow up menanyakan apa target dia 1-2 tahun ke depan, apa yang ingin dia raih, apa yang ingin dia berikan kepada keluarganya, dia akan merasa bahwa oh ternyata bisnis ini membantu mewujudkan apa yang dia inginkan. Bukan memotivasi tentang bisnis ini luar biasa. Nah, saat dia udah menceritakan apa yang dia inginkan, Anda itu bisa memberitahu dia bahwa bisnis ini sangat memungkinkan untuk mewujudkan itu. Ya, jika dia ingin penghasilan puluhan juta, ingin bangun rumah untuk orang tua, ingin jalan-jalan dengan keluarga, Anda bisa ceritakan, kita ini bisa gitu. Mungkin Anda bisa membahas sedikit tentang multiply. Nah, di multiply itu kan dia bisa melihat bahwa dalam hitungan 10 bulan, jika dia menjalankan bisnis ini dengan serius, potensi penghasilannya bisa puluhan hingga ratusan juta. Ya, multiply. Bagi Anda mungkin yang belum tahu bisa tanyakan kepada upline Anda. Nah, Anda bisa follow up dengan cara menanyakan dia tentang apa targetnya dan mungkin Anda membahas tentang multiply sedikit dan jika dia mungkin mulai tertarik atau mungkin butuh informasi yang lebih lagi tentang bisnis ini, meyakinkan Anda bisa atur waktu untuk meminta upline Anda follow up. Ya mungkin bisa kumpul di aplikasi Zoom atau yang lain ya bersama upline Anda, nanti upline Anda akan membantu untuk memfollow prospek Anda. Ya nanti bisa Anda atur dan selanjutnya adalah langkah terakhir adalah langkah ke-7. Ya, alat bantu. Tujuan menggunakan alat bantu mempermudah. Namanya saja sudah alat bantu, bukan alat repot. Ya, artinya apa? Jika Anda pengen punya bisnis yang besar, maka Anda tinggal memanfaatkan buku-buku, ya CD-CD yang dikeluarkan One Vision maupun buku-buku positif di luaran sana. Namanya sudah alat bantu, Bapak Ibu. Artinya apa? Jika Anda tidak pakai alat bantu ini, Anda akan terkendala untuk mengembangkan bisnis Anda. Ya, Anda bayangkan ya, jika Anda tidak mempromosikan starter pack terhadap tim, ya, yang terjadi apa? Anda harus ajari satu persatu. Tim Anda 1 orang, Anda ajari untuk temu janji, presentasi, itu masih sanggup gitu. Kalau 2 orang, oke, masih bisa. 5 orang bisa. Tapi saat 20 orang, 50 orang, dan Anda tidak mempromosikan alat bantu, Anda nggak mempromosikan starter pack, Anda harus ajari satu-satu. Lama-lama Anda nggak akan kuat. Nah, mungkin saat jaringan Anda masih 1-2 orang, 3 orang, mungkin Anda tidak merasakan manfaat alat bantu, karena Anda bisa mungkin presentasi sendiri. Mungkin Anda bisa follow up sendiri, Anda bisa mengajarkan tentang edifikasi dan lain-lain. Tapi masalahnya kita berbicara ini bisnis besar. Kita ingin jaringan kita itu berkembang besar, punya jaringan yang sangat besar sekali. Nah, itu dibutuhkan yang namanya alat bantu. Dan kita udah menyediakan semua, starter pack, ya, CD, dan kembali ke poin pertama tadi tentang impian, ya, pikiran, ya, apapun yang kita raih dalam hidup ini itu semua berawal dari pikiran kita, ya. Kita sudah belajar, ya, dari leader-leader kita bahwa jika mau berhasil, kita harus berpikir positif. Ya, kita harus punya berpikir, kita harus menjaga pikiran kita. Dan buku-buku CD-CD ini dan pertemuan yang biasa kita adakan ya sebelum COVID-19 ini, itu tujuannya apa? Agar menjaga pikiran kita. Jika pikiran kita terjaga, pikiran kita selalu positif, maka kita akan yakin bahwa kita bisa berhasil. Saat kita masukkan hal-hal negatif karena kita jarang baca buku, jarang dengar CD, maka yang terjadi apa ya? Pikiran kita juga jadinya negatif. Dan terakhir kita ragu sama apa yang kita
kejar gitu. Dan terakhir kita ragu kita bisa berhasil. Ya karena itu alat bantu ini itu tidak bisa disepelekan. Ya ini sebenarnya menjaga pikiran Anda agar Anda selalu positif dan membantu Anda agar Anda bisa kembangkan jaringan Anda dengan sangat besar dan tidak menyita waktu yang banyak. Kenapa? Karena Anda tinggal promosikan alat bantu. Anda tinggal promosikan buku-buku CD-CD. Dan yang terakhir saya perlu kasih tahu bahwa selama CPM ini berlangsung, ya kita akan ada yang namanya promo ya sampai 50% alat bantu. Pastikan Anda pesan di One Vision ya, starter pack dan alat bantu yang lain kita lagi promo 50% ya. Pastikan Anda infokan ke tim-tim Anda, cek di Instagramnya One Vision ya. Anda pesan selama CPM ini saja 50%. Ya, ingat dengan alat bantu Anda bisa mempercepat perkembangan bisnis Anda. Ya, Bapak Ibu, hari ini sesi saya sudah selesai ya. Pastikan Anda tetap di rumah, kerja di rumah ya, agar kita bisa melewati wabah COVID-19 ini dengan cepat dan bisa melakukan aktivitas kita kembali seperti biasa. Ya, saya John Henry, sukses buat kita semua.